berdoa. Ketua kelasnya. Sikat sempurna mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini kita mulai. Nah, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Keren ya. Nah, kita sudah apa ya? Mas sudah harus hafal. Nah, kita mulai bersama-sama setelah hitungan ketiga. Mulai bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, kita mulai. Setelah hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pembelajaran kita yang selanjutnya ya. Oke, dulu mau bertanya. Yuk. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pantun? Yuk, cari. Mas Bella, apa yang dimaksud dengan pantun? Apa? Ini siapa? Mbak Elsa? Apa? Ya, betul. Pantun adalah puisi lama, Mbak Pia. Ya, sama ya. Jadi, apa kok itu pantun? Nah, pantun adalah sebuah puisi lama. Nah, kemarin kita sudah belajar ya apa yang dimaksud dengan pantun. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, nah, apakah kalian pernah membuat pantun? Nah, apa pantun yang kalian buat? Nasihat. Pantun apa? Ada pantun nasihat. Juga ya, ada pantun agama. Terus pantun apa lagi? Ya, ada pantun jenaka. Bukan kita. Ya, ada pantun agama, betul sekali Pintar ya. Jadi ada beberapa macam pantun ya. Kemarin kita sudah belajar ada pantun jenaka, ada pantun nasihat, ada pantun teka-teki, pantun agama dan lain sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis pantun. Nah, kalau kalian pernah membuat pantun, kira-kira apa isi dari pantun yang kalian buat? Ayo Mbak Dila. Isinya apa? Ya, isinya menceritakan tentang apa? Isinya pantun. Kalau pantun nasihat misalnya ajakan. Kalau pantun nasihat itu kan berisi ajakan. Lah, ajakan untuk apa? Pantun yang telah kalian buat itu. Misalnya untuk apa, Mas Japa? Ayo, untuk apa? Untuk apa misalnya? Apa? Tidak merokok. Kemarin tidak merokok. Ya boleh. Itu adalah pantun nasihat untuk tidak merokok. Terus apa lagi? Kemarin contohnya banyak sekali yang dibuat. Apa Mbak Dita? Apa Mas Dita? Kesehatan. Iya betul. Ada pantun untuk menjaga kesehatan. Itu adalah salah satu jenis pantun. Nah, pintar ya untuk hari ini. Kita akan belajar bersama yaitu tema 4 yaitu sehat itu penting, subtema 3 cara menjaga kesehatan, yang dan pembelajaran 3 ya. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui amanat dari pantun. Terus yang kedua, siswa dapat mengetahui pentingnya tanggung jawab dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah kita akan belajar apa itu dampak interaksi sosial dalam berbagai bidang. Nah, ya. Silakan. Yang pertama coba diamati PowerPoint yang ada di depan ya. Jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam menulis pantun. Yang pertama itu adalah pilihan diksi. Nah, diksi itu apa toh? Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata yang bagaimana? Nah, kemarin kita sudah belajar kalau pantun itu ada
kemarin. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat pantun itu apa? Kemarin ada apa saja? Ada apa saja? Syarat-syarat pantun. Apa syarat-syarat pantun? Yang pertama yaitu terdiri dari berapa garis? Satu. Terdiri dari 4 garis. Di dalam satu pantun itu ada 1 bait dan 1 bait itu berisi 4 garis. Terus yang kedua apa? Ciri-ciri syarat-syarat pantun yang kedua? Ya, bersajak AB. Kalau di sini A, di sini B, di sini A, juga di sini B. Nah, kalau tidak apa lagi? Ya apa Mbak Fia? Terdiri dari sampiran dan isi. Ya, terdiri dari sampiran dan isi. Ya, yang sampiran yang mana? Yang isi yang mana? Ya, baris 1 dan baris kedua itu disebut sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Itu adalah syarat-syarat pantun. Nah, terus apa hal lain yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama adalah isi pantun. Jadi kalau kalian mau membuat pantun itu harus yang pertama dibuat itu adalah isinya dulu. Nah, baru kalau sudah membuat isinya, menentukan isinya, baru kalian membuat apa ini yang baris ke-1 dan ke-2 yaitu contohnya, nah coba diperhatikan yang ada di depan itu adalah contoh pantun. Yuk, dibaca Mbak Mita yuk. Dibaca yuk. Nah, ya, masih Mbak Mita. Jadi di sini ada contoh pantun. Kira-kira itu adalah jenis pantun apa? Jenis pantun apa? Ya, pantun nasihat. Terus apa lagi ya? Kira-kira pantun di atas sudah sesuai dengan syarat-syarat pantun belum? Ya, yang sudah pasti adalah B, F, dan B, F. Nah, yo, siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan apa amanat dari pantun ini? Yo, kira-kira apa? Amanatnya tentang apa? Ya, boleh. Kalau pendapatnya menurut Mbak Fia adalah melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat selesai. Ya. Terus, yo, siapa yang lain punya pendapat lain? Yo, siapa? Yuk, yang punya pendapat lain ada enggak? Ada tidak? Mas Dara, apa? Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Apa amanat? Amanat pantun di atas yaitu adalah untuk mengajak kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat selesai. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan amanat? Amanat itu adalah pesan, sebuah pesan yang dikandung dalam sebuah pantun. Kalau di sini amanatnya yaitu untuk melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat selesai. Oh, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang
ya. Ini Mbak Fia dapat semua. Nah, ini sudah. Balik ya. Yo, yang kedua yo. Ya, Bu. Mbak Iza pilih salah satu, pilih yang mana? Ya, Mbak Iza, yuk hadap sana dibacakan yuk. Putri menambah melatih pada lari ke hadapan tangga. Jika ingin memilih tiga, rajin-rajinlah berolahraga. Yuk, sebutkan amanatnya apa Mbak Iza dari pantun yang telah dibaca oleh Mbak Iza? Ya, pintar, tepuk tangan untuk Mbak Iza. Yang dibacakan oleh Mbak Iza, amanat pantunnya adalah untuk rajin berolahraga. Lanjut, masih ada 4 pantun lagi. Siapa? Oh iya, Mbak Dila yuk. Mbak Dila yuk. Mbak Dila yuk. Bacakan yuk. Ya. Terus amanatnya apa Mbak Dila? Jadi lemut. Ya, semangat terus, jangan malas. Berarti amanatnya adalah untuk selalu rajin. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dila. Oh, Dava. Ya Mas Dava yuk. Mas Dava. Mas Dava yuk. Ambil nomor 1. Nah, dibacakan. Ya, apa amanatnya Mas Dava? Ya, olahraga secara rutin agar tubuh menjadi kuat. Ya, tepuk tangan buat Mas Dava. Nah, jadi di sini, nah ini tadi ada 6 pantun. Ada pantun, 6 pantun. Ini ada yang pantun nasihat, ada pantun agama, ada juga pantun jenaka. Tentunya semua pantun itu mesti memiliki sebuah amanat atau ide yang akan disampaikan oleh yang sampai sini sudah jelas ya? Sudah jelas apa yang dimaksud dengan amanat pantun? Sudah. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ya. Jadi, nah, di depan ini adalah jenis salah satu pantun yang amanatnya itu adalah mengajak kita untuk melakukan gotong royong agar pekerjaan itu cepat selesai. Nah, gotong royong itu sangatlah penting di dalam kita bermasyarakat, dalam hidup bermasyarakat. Nah, sekarang ini gambar yang ada di depan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Itu ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, kira-kira manakah yang termasuk kegiatan gotong royong? Yang gambar 1 atau yang gambar 2? Berapa? Gambar 2. Nah, yang gambar 1 ini adalah gambar anak yang sedang bermain, sedangkan yang gambar 2 ini adalah gambar gotong royong. Nah, jadi manakah yang termasuk kegiatan gotong royong? Nah,
Jadi kita sebagai warga masyarakat itu harus tanggung jawab terhadap lingkungan kita sebagai hidup masyarakat ya. Kita harus apa? Yang pertama yaitu kita harus menjaga kebersihan lingkungan, yaitu misalnya adalah kalau di rumah kita yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, selain itu apa lagi? Apalagi contohnya ya, contohnya misalnya adalah selalu rajin membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kita hidup bermasyarakat. Nah, terus ya. Silakan sekarang guru minta kalian akan berbagi menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok 1 ada Rido, Aan, dan Rizky. Kelompok 2 ada Dika, Sani, dan Mbak Meta. Kelompok 3 ada Mas Jafar, Mas Bella, dan Mas Dani. Terus kelompok 5 ada Mbak Vira, Mbak Kaila, sama Mbak Nikro. Terus kelompok 6 ada Mbak Biza dan Mbak Via dan Mbak Jira dan Mbak Dwi. Dan kelompok ke-7 ada Mbak Reni, Mbak Ani sama Mbak Elsa. Itu ada 7 kelompok ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang di sini Bu Guru ada lembar kerja. Silakan, di sini ada masalah ya. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Dan yang ada di sini dijawab ya. Nah, apa itu tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam kegiatan gotong royong? Silakan dikerjakan untuk dikasih nama. Nah, yuk silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Didiskusikan dengan kelompok kalian. Ada 2 pertanyaan. Nah, silakan kalian memberikan tanggapan. Dikasih nama kelompoknya. Yang dikerjakan yang halaman depan dulu, yang belakang nanti ya.
perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Yuk, yang lain memperhatikan, silakan. Kalau ada yang mau memberikan tanggapan boleh, ya. Mas Sani akan membacakan yang nomor 1, mulai dari yang pertama. Yuk, Mas Sani, yuk. Yang kedua, yuk. Ya, terima kasih ya Mas Sani. Yuk tepuk tangan dulu buat Mas Sani. Yang lain nanti, ya. Ini pekerjaannya kelompoknya Mas Sani, yaitu menyebutkan apa tanggung jawab. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong? Nah, itu adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat, terutama adalah saat akan ada peringatan dari besar, ya. Nah, di situ semua warga masyarakat itu melakukan gotong royong atau bekerja bakti secara sama-sama. Misalnya untuk apa? Untuk melakukan pembersihan, membersihkan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Terus yang kedua, apa toh itu? Jelaskan manfaat dari kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, banyak sekali manfaat dalam kegiatan gotong royong itu. Yang pertama adalah meringankan sebuah beban pekerjaan. Jadi pekerjaan yang berat itu akan terasa ringan apabila dikerjakan secara apa? Secara bersama-sama. Terus yang kedua, yaitu menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas. Jadi kalau kegiatan kerja bakti atau gotong royong itu adalah suatu kegiatan yang sukarela dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Nah, terus yang ketiga adalah menumbuhkan sikap tolong menolong. Nah, sikap tolong menolong jadi sesama anggota masyarakat itu saling bekerja sama. Misalnya adalah ketika ada gotong royong, yaitu salah satu warga yang hendak membangun rumah. Nah, makanya kita harus apa? Kita harus bersama-sama untuk membantu. Udah ya? Nah, terus apa lagi? Ya, Mas Aan, yuk. Yuk, yang lain perhatikan ya, Mas Aan mau membacakan hasil diskusinya. Ya. Boleh.
kegiatan yang dimaksud dengan interaksi sosial, yaitu interaksi sosial yang terjadi di mana? Yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, jadi interaksi sosial itu tentunya mempunyai dampak, ya, dampak dari interaksi sosial itu, yaitu ada dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi, ya. Nah, kalau dalam bidang ekonomi itu adalah interaksi yang biasa dapat kita jumpai di mana? Di mana? Yuk coba dibuka ya, depan yuk. Di bidang ekonomi. Yuk, di mana? Di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi dapat dijumpai pada tempat-tempat seperti apa? Ya, seperti tempat-tempat perdagangan. Terus yang kedua ada di toko. Terus apa lagi? Ada di warung. Ada di pasar. Dan ada juga di supermarket. Di tempat-tempat inilah terjadi interaksi dalam bidang ekonomi. Contohnya apa? Kalau di supermarket adanya kegiatan penjual dan pembeli. Nah, contohnya ini. Ya, ada di gambar ini. Ini adalah contoh interaksi dalam bidang ekonomi yang terjadi di supermarket. Nah, jadi di sini ada pelayan, nah, yang ngasih, terus ada pembeli. Nah, di sini itu terjadi interaksi jual beli. Nah, keuntungannya apa? Dampaknya apa? Adanya interaksi antara penjual dan pembeli tadi. Dampaknya apa? Akibatnya apa? Kalau dari penjual itu dapat mendapatkan keuntungan, gitu Mbak Fia. Terus kalau dari pembeli apa? Pembeli mendapatkan barang atau jasa? Ya, pembeli akan mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, jadi adanya interaksi sosial itu ada menimbulkan dampak dari interaksi itu. Nah, contohnya ini tadi adalah yang dari bidang ekonomi. Terus yang kedua ada bidang apa? Ada di bidang apa? Sosial budaya. Nah, itu dapat terjadi pada tempat-tempat seperti apa? Di sekolah. Terus di apa lagi? Kantor. Selain itu ada di tempat ibadah, di masjid. Nah, sekarang yuk kita bahas satu persatu. Kalau di sekolah itu contohnya kita seperti ini, antara guru dengan siswa itu terjadi interaksi seperti yang sedang kita lakukan ini. Itu adalah contoh interaksi. Nah, terus sekarang apa dampak dari yang kita lakukan ini? Di sini itu kita itu berdampak apa? Ya, siswa mendapatkan apa? Ya, siswa mudah menerima pembelajaran, pintar Mbak Fia. Terus apalagi selain itu? Mudah dalam menerapkan. Ya, mudah. Jadi kalau dalam buku itu mudah untuk mengarahkan dan membimbing siswa. Ya, pintar Mas Java. Nah, jadi di sini itu kita melakukan interaksi sosial itu mempunyai dampak itu akibat. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah yang kita lakukan sekarang ya, sama yaitu antara guru dengan siswa. Nah, itu adalah interaksi yang terjadi dalam bidang sosial budaya. Nah, ya, sampai sini jelas? Ya, adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak ada lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu interaksi dalam bidang apa? Moral. Dalam bidang moral. Nah, kalau dalam bidang moral itu contohnya dalam kegiatan apa? Ya, siraman rohani. Nah, misalnya adalah ketika masyarakat mengikuti pengajian di masjid atau tempat-tempat lain, itulah di situ terjadi interaksi dalam bidang moral. Nah, terus yang kedua apa contohnya? Ya, adanya pelatihan keterampilan masyarakat. Terus apa lagi selain itu? Ada pembinaan masyarakat oleh
ini adalah contoh interaksi dalam bidang moral, yaitu berdampaknya untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, misalnya adalah dari pelatihan komputer ini. Tentunya orang yang mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan ilmu untuk apa? Nah, untuk bisa belajar menggunakan komputer ini. Nah, itu adalah dampak yang terjadi dalam bidang moral. Ya, jadi dampak-dampak interaksi tadi ada 3. Ada dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dan juga dalam bidang moral. Nah, sampai sini sudah paham tentang dampak interaksi? Sudah. Kalau sudah, adakah yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, silahkan dilanjutkan untuk berdiskusi pada halaman selanjutnya ya. Nah, di situ ada tabel. Silahkan dilengkapi ya tentang apa yang kalian lakukan, yaitu mengamati interaksi yang ada di lingkungan masyarakat kalian. Ya, silahkan yuk coba didiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya. Jika ada yang belum jelas, boleh tunjuk jari, silahkan ditanyakan ya. Disebutkan interaksi apa dong yang terjadi di lingkunganmu. Nah, coba diingat kembali apa saja interaksi yang terjadi. Terus disebutkan apa itu dampaknya. Yang diisikan langsung pada tabelnya itu saja ya. Jadi ada 3 tabel. Nomor 6, menjaga ketertiban merupakan tanggung jawab sebagai warga di lingkungan masyarakat. Ya. Dan nomor 7, jelaskan bentuk tanggung jawab dalam masyarakat. Contohnya kegiatan apa tadi? Ya, gotong royong, harus saling membantu. Nomor 8, tulislah contoh tanggung jawab dalam masyarakat. Contohnya apa? Ya, menjaga kerukunan. Terus tadi apa lagi? Ikut bergotong royong. Nah, itu adalah contoh tanggung jawab dalam masyarakat. Apa yang benar semua? Aku. Salah satu. Ya, ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita akhiri. Nah, Bu Guru mau bertanya dulu. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar apa saja? Pantun. Terus, ya, tentang jawab dalam masyarakat. Terus apa lagi? Ya, tentang dampak interaksi sosial. Menurut kalian, materi apa yang menarik? Yang mana? Ya, boleh pantun. Mas Rizky yang apa? Pantun. Oke. Nah, terus apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Ada tidak? Nah, oke, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk besok kita akan lanjut ke pembelajaran keempat ya. Ya, kita akan lanjut ke pembelajaran keempat.